hormati segenap pengurus Yayasan Bagin. Jadi langsung saja pada tema bedah buku malam hari ini. Jadi biar tidak berlarut-larut ya. Jadi buku ini sebenarnya buku yang sudah cukup lama diterbitkan. Jadi tahun 2017, dan buku ini mungkin biar mengetahui, jadi buku ini dulu merupakan tugas akhir S1 saya di IAIN Sunan Kalijaga. Jadi saya generasi terakhir IAIN Jogja. Jadi, dan saya masih fasih ngomong IAIN daripada UIN. Kayaknya lidah IAIN itu lebih enak dibanding UIN hari ini. Satu hal yang kemudian menginspirasi saya dari buku ini adalah beberapa hal terkait dengan kondisi konflik dan keberagaman di Yogyakarta khususnya dan di Indonesia pada umumnya terkait dengan orang Tionghoa. Jadi orang Tionghoa ini, kalau hari ini orang nyebutnya, kalau dulu Cina, terus kemudian di zaman SBY diganti Tionghoa. Kalau di kajian-kajian terakhir itu Cindo. Jadi ini trennya orang bilang Cindo. Ini di LIPI juga beberapa kali saya mengikuti seminar atau hasil presentasi hasil kajian tentang keberadaan orang Tionghoa di Indonesia. Sekarang sudah menggunakan istilah Cindo. Jadi, dan ini di kalangan anak muda Cina khususnya, mereka lebih akrab dan lebih enjoy dipanggil Cindo dibanding Tionghoa. Tionghoa bagi mereka terlalu formal. Cina Indonesia, Cindo. Nah, kalau terkait dengan orang Cina di Indonesia ini memang sejarahnya cukup panjang ya. Jadi tadi menyinggung tadi pertanyaan dari Bang Lutut. Jadi orang Cina di Indonesia itu ya hadir ke sini itu ya seiring dengan berdirinya kerajaan-kerajaan di Indonesia, kayak misalkan kerajaan yang dikutip oleh Hamka itu kerajaan di Jawa itu kemudian selalu mengutip sumber dari Cina. Ini kan menarik, di abad ke-6 misalkan orang berbicara kerajaan Kalingga ya di Jawa itu, referensi yang disinggung adalah sumber dari Cina, karena memang sejak dulu tradisi penulisan atau tradisi merekam peristiwa-peristiwa ketika mereka melakukan kunjungan itu yang paling lengkap itu orang Cina. Jadi mereka selalu menulis, dan tradisi tulisan di Cina itu dari 5.000 tahun yang lalu, bahasa Cina itu. Jadi ini termasuk bahasa yang sangat tua. Nah, dari situ mereka sebenarnya sudah bersinggungan dengan Indonesia, dan ini di babak awal terkait dengan buku saya itu saya menyinggung cukup banyak ya terkait dengan bagaimana persentuhan pertama atau bahasa saya migrasi orang Tionghoa ke Indonesia ya. Jadi gelombang pertama, gelombang muhibah, jadi mereka kunjungan. Terus yang terbesar itu ya ketika orang Tionghoa itu menyerang Jawa di saat kerajaan ini. Jadi mereka dinasti Yuan mengirim utusan ke Singosari. Nah, itu kemudian dilukai oleh
Raja Singosari, Kartanegara itu, kemudian mereka pulang dan mengirim pasukan sebanyak 30.000 orang, sebagian informasi berapa? 30.000 orang. Di saat mereka datang kembali ke sini, ternyata Singosari sudah bubar kan. Waktu itu yang berdiri adalah Kerajaan Kediri. Nah, salah satu putra mahkota Singosari yang mengungsi ke Madura itu kemudian memanfaatkan kesempatan kedatangan orang Cina ke Indonesia untuk menyerang Kediri. Nah, dari situ kemudian lahir Kerajaan Majapahit ya.